Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Mahfud MD membongkar habis-habisan soal bagaimana Jokowi perannya, pengaruhnya, efeknya di Pilkada Jakarta. Ternyata sudah minim pengaruh Jokowi ini. Setelah lengser, Jokowi tidak bisa ngapa-ngapain. Walaupun seorang Jokowi sudah berkeliling ke partai si A, si B, dan si C, seolah-olah mempromosikan dirinya. Padahal dari beberapa partai sudah melihat bahwa pengaruh Jokowi ini sangat minim sekali. Apa yang mau ditaruhkan? Apa yang mau diperjuangkan? Kalau bukan anaknya bisa langgeng di tahun 2029. Kan itu logikanya. Saya kira bahwa dengan adanya seperti ini begitu kan ya, ketemu dengan Sekjen Partai Gerindra, ketemu dengan yang lain, itu menandakan kepanikan dari seorang Jokowi bagaimana nantinya masyarakat bisa-bisanya mengadili seorang Jokowi begitu kan. Setelah lengser, coba lihat di negara-negara lain. Kalau ada yang korupsi, kalau ada yang memainkan peran oligarki atau apapun yang dimainkan atau lokal strongman, mereka akan dihabisi, mereka akan diadili oleh rakyatnya itu sendiri. Itu negara lain loh begitu kan. Untunglah hidup di Indonesia. Coba kita bayangkan ya, kalau ini ijazah, masalah soal dugaan ijazah, masalah cawe-cawe begitu kan, apakah mau terjadi lagi? Artinya secara tidak langsung bahwa percuma Jokowi ini keliling ke beberapa partai bertemu dengan seorang Prabowo, tapi pada kenyataannya minim dari efeknya. Bu, ini bukan anggaplah presiden-presidenan. Coba kita bayangkan, setelah bertemu dengan Prabowo kemarin, apa yang kita lihat? Prabowo langsung memutuskan bahwa orang-orang Jokowi atau yang dikenal geng Solo itu sudah dipindah semua oleh seorang Prabowo. Artinya secara tidak langsung Prabowo ini tidak mau ditekan oleh seorang Jokowi. Coba kita lihat saja, Pak Mahfud saja mengatakan Pilkada Jakarta itu membuktikan bahwa pengaruh dari seorang Jokowi setelah lengser sudah tidak ada efeknya sama sekali. Itulah yang terjadi begitu kan ya. Kalau kita bandingkan antara antara Jurkam begitu kan ya, dari Jurkam 03 dan 01 begitu. Kita lihat saja bagaimana peran mereka. Jauh yang satunya Cak Lontong yang biasanya ngelawak di televisi sana sini, itu akan membuktikan memenangkan Pramono Karno di Pilkada Jakarta. Efeknya luar biasa. Walaupun sebagian Anies Baswedan menyumbangkan 9%, tapi kekuatan Jokowi ini pengaruhnya hanya sedikit. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya ya terlalu banyak cawe-cawe di situ, terlalu banyak orang muak dengan sikap apa yang dilakukan oleh Mulyono itu. Jadi masyarakat sekarang ini sudah pinter, bos. Ya, orang-orang sudah pinter, orang-orang sudah banyak melakukan bagaimana yang terjadi selama ini. Politik ini tidak hanya dilihat panggung depan dan belakang, tapi dari sisi itu ya masyarakat sudah paham. Pilkada Jakarta sebagai bukti rasionalitas masyarakat di Jakarta untuk menentukan pilihan. Artinya apa? Artinya bahwa Jokowi ini tidak laku. Jokowi ini sudah tidak laku efeknya ya, karena kalau di Jawa Tengah mereka menang secara mutlak 60% banding 40%, coba bandingkan hanya PDIP sendirian di Jawa Tengah mendapatkan 40%. Coba kalau PDIP masih berkoalisi dengan partai lain atau setidaknya dengan PKB lah. Saya yakin begitu kan ya, Ahmad Lutfi Tajiazin mereka akan keok. Ya karena di Pilkada Jakarta saja keok kok begitu kan. Artinya sekarang ini posisi banteng ini sudah mulai bergerak ke sana kemari begitu kan, untuk menuntaskan bagaimana ya seorang Jokowi dan Gibran ini atau dinasti politiknya ini ya bisa dicegal ke depan. Saya pribadi begitu kan ya menganggap bahwa merasa bersyukur sih PDIP bisa melawan itu semua. Coba kita bayangkan kalau PDIP tidak melawan, bagaimana Kim itu begitu kan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera begitu kan ya, di Sumut ya. Terus kemudian di Pilkada DKI Jakarta, kalau ini dikuasai oleh Kim di situ, maka jelas ya nanti di tahun 2029 akan gampang untuk menentukan siapa ya sebagai pemenang di Pilkada Jakarta atau di pemilihan presiden. Nah, coba kita baca ini. Mahfud MD yang mengatakan Pilkada Jakarta ini bukti minimnya pengaruh Jokowi usai lengser dari presiden.
Otak rakyat Jakarta lu lawan ya. Ahok aja endorse Jokowi aja kiok. Buat warga Jakarta, kau kapasitas Jokowi berbeda dengan di Jateng dan Sumut ya. Serangan sembako bagi warga Jateng dan Sumut tidak bisa dihindari karena sangat menggiurkan. Kalau nggak percaya, coba tanya sama orang Jateng dan Sumut. Ini komentar-komentar netizen. Padahal di Jakarta kurang apa? Sembako sudah ada, bansos sudah ada, semuanya serba ada. Tapi belum bisa mengalahkan bahwa pemilih dari orang-orang rasionalis itu. Mau disogok, kayak mau disuap, money politik yang ada, mereka tidak tertarik. Ngapain mau tertarik dengan itu? Yang kita hadapi itu adalah pemimpin masa depan. Pemimpin 5 tahun ke depan, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi tak kalah penting di situ adalah kemenangan dari Pramono Rano satu putaran dan Jokowi bisa kiok efeknya karena akibat Anies Baswedan mendukung Pramono Rano di situ sehingga menang 1 putaran. Keren kan? Makanya saya berpikir bahwa Anies Baswedan ini pengaruhnya sangat luar biasa. Karena mentalitas dari Anies Baswedan itu idealis, bukan pragmatis. Beda dengan Jokowi. Pak Jokowi itu mentalnya adalah pragmatis, ya. Tujuannya adalah bagaimana strategi mereka untuk bisa langgeng, kan gitu logikanya. Nah, inilah yang terjadi selama ini bahwa di Jawa Tengah atau di di Jatim mereka memang PDIP kalah, ya. Saya akui memang PDIP kalah di Jateng, Jawa Barat, terus kemudian di Jawa Timur mereka kalah karena PDIP dikeroyok di situ. Tapi kita lihat saja, mulai dari wali kota, mulai dari bupati, kader-kader PDIP ini banyak yang menang. Kalau nggak salah hampir 21 kader, mulai dari wakil ya kepala wali kota, terus kemudian bupati di situ begitu kan. Dia kader sendiri. Artinya kader-kader yang maju di Jatim itu kalau nggak salah 21 kader begitu kan. Itu menunjukkan kemenangan PDIP itu walaupun gubernurnya kalah begitu kan, ya Ibu Risma kalah, tapi kader-kader PDIP di tingkat bawah mereka mendominan. Coba kita lihat saja di Jawa Tengah. Kalau di Sumut kayaknya kalah begitu kan ya. Di di Jawa Barat, coba kita cek di situ begitu. Walaupun PDIP agak sedikit, tapi kekuatan dari kader PDIP di situ menunjukkan bahwa kemenangan dari daerah itu akan membuktikan itu. Nah, ini yang kita lihat hari ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa saya meyakini betul bahwa PDIP bisa saja akan memenangkan kontestasi ini begitu kan. Ya, di Pilpres ya nanti di tahun 2029 pasti akan menguasai kembali. Coba kita baca. Mahfud MD Pilkada Jakarta bukti minimnya pengaruh Jokowi usai lengser jadi presiden. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam 2019-2023 Mahfud MD menilai bahwa Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia sudah sesuai dengan arahan yang diinginkan. Menurut Mahfud MD, arah demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pilkada Jakarta bahwa dengan arah yang diinginkan sebab minimnya pengaruh dari Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Seperti diketahui, hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 3, Pramono Rano berhasil membukakan suara 50,7%. Artinya menang 1 putaran. Jokowi tidak bisa ngapa-ngapain di situ begitu kan ya. Kata Pak Mahfud. Artinya apa? Bandingkan saja 39% ya Ridwan Kamil, tapi Pramono Rano 50,7%. Bayangkan kalau Anies Baswedan tidak gabung misalnya begitu kan ya, tidak mendukung secara terang-terangan kepada Pramono, ini akan terjadi 2 putaran. Maka kalau terjadi 2 putaran skala besar ya, partai-partai itu mulai digerakkan. Tapi pada kenyataannya inilah kegagalan dari seorang Jokowi. Belum bisa mengantisipasi Anies Baswedan, meremehkan Anies Baswedan. Tapi pada kenyataannya apa? Seorang Jokowi keok begitu kan ya. Kalau sudah kiok seperti ini apa yang mau yang mau dilakukan walaupun keliling beberapa partai sudah tidak laku begitu kan. Masyarakat sudah cerdas untuk melihat kayak begituan. Makanya walaupun nanti di tahun 2009 dampak seorang Jokowi pasti kecil ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.